Kelvin membawa Efrain menuju toko boneka yang ditunjukkan oleh anak itu. Pilih saja mana yang kamu suka, paman akan membelikannya untukmu, kata Kelvin. Efrain mengangguk. Saat itu, pegawai toko menghampiri mereka dengan senyum ramah dan tatapan terpesona. Ia menganggap pelanggannya kali ini adalah dua ayah dan anak paling tampan yang pernah datang ke toko. Boneka seperti apa yang ingin dibeli oleh anak Anda? Tanya pegawai toko. Dia bukan anakku. Bantu saja ia mengambil boneka apapun yang ia suka, jawab Kelvin. Penjaga toko itu sempat tercengang sebelum mengangguk dengan gerakan yang kaku. Saat itu, ponsel di saku Kelvin berdering oleh panggilan dari Kinan. Kelvin, kamu di mana? Kenapa kamu begitu lama? Tanya Kinan. Aku ada di toko boneka lantai 3, jawab Kelvin. Setelah mengatakan itu, Kelvin menutup teleponnya. Kinan tertegun dan menatap ponselnya. Aku tidak salah menghubungi orang, kan? Gumam Kinan sambil menatap layarnya kembali. Ia memastikan tidak salah menghubungi nomor Kelvin. Ini benar nomornya, lalu apa yang bajingan itu lakukan di toko boneka? Mungkinkah ia sedang ada di sana untuk membelikan Eliza boneka? Pikir Kinan. Kinan tak ingin tertinggal adegan temannya yang berdarah dingin itu bersikap manis dengan membelikan kekasihnya boneka. Ia mengatur langkah cepat menuju toko boneka. Saat sampai di sana, rahangnya hampir jatuh ketika melihat temannya ada dua. Satunya Kelvin dewasa dan satunya seorang anak kecil. Kinan mengusap matanya lagi. Tidak, aku benar-benar tidak sedang berhalusinasi. Gumamnya. Kinan mendekati Efrain dan mencubit pipi bapau anak itu. Efrain, yang terkejut dengan kedatangan orang asing yang tiba-tiba mencubit pipinya, ketakutan dan segera meraih lengan Kelvin. Kinan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyakiti anak kecil? Maki Kelvin. Astaga. Ternyata ini nyata, hampir saja aku mengira bahwa aku berhalusinasi, gumam Kinan di bawah tatapan tajam sahabatnya. Kelvin, kenapa kamu menyembunyikan anakmu selama ini? Tanya Kinan. Kelvin menyatukan alisnya. Omong kosong, dia bukan anakku. Bentaknya. Kinan menggeleng, menolak untuk percaya. Siapa yang kamu coba bohongi? Penampilan kalian hampir seperti pinang dibelah dua. Katanya. Sudah kukatakan dia bukan anakku. Kami hanya kebetulan memiliki wajah yang mirip, jelas Kelvin. Kinan melihat ekspresi wajah Kelvin yang serius. Jadi dia benar-benar bukan anakmu? Tanyanya. Kelvin dan Efrain mengangguk secara bersamaan untuk mengkonfirmasi. Untuk saat ini paman tampan bukanlah ayahku. Tapi ia akan menjadi ayahku jika bersedia menikah dengan ibuku, kata Efrain dengan suara menggemaskan. Kelvin menarik napas dalam. Anak kecil, berhentilah menjodohkanku dengan ibumu. Sekarang, setelah kamu mendapatkan boneka beruang ini, cepat katakan padaku di mana ibumu atau ia akan sangat khawatir, katanya. Efrain mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Aku haus, tidak bisakah kamu mentraktirku makan es krim dulu sebelum mengembalikanku pada ibu? Pintanya. Membayangkan Kelvin berada di toko es krim sudah membuat pria itu menunjukkan wajah enggan. Namun, ketika melihat ekspresi permohonan anak kecil itu, hatinya kembali meleleh. Baiklah, jawab Kelvin. Kinan sekali lagi menganga mendengar bagaimana temannya yang dingin dan kejam ini bisa begitu hangat dengan anak kecil ini. Ia tak hanya bersedia ke toko boneka, tapi sekarang juga ke kedai es krim. Efrain kecil kini menggandeng jari telunjuk Kelvin dengan tangan mungilnya. Langkah kecilnya sangat antusias untuk membawa pria ini menuju kedai es krim. Kinan di belakangnya mengikuti dengan wajah penasaran. Kinan, katakan pada bawahanmu di meja informasi, jika ada seorang wanita yang mencari anak laki-lakinya yang tersesat untuk datang dan mengambilnya di kedai es krim lantai 3. Perintah Kelvin. Kinan mengangguk sambil merogoh ponselnya untuk membuat panggilan.
Berikan aku 3 cup es krim. 1 rasa Oreo, 1 stroberi, dan 1 lagi coklat. Kata Efrain begitu masuk ke kedai es krim dan berbicara pada pegawai toko. Tentu, anak tampan. Jawab pegawai itu. Kelvin mengerutkan alisnya. Bisakah kamu menghabiskan 3 cup es krim? Tanyanya. Tentu saja, itu mudah bagiku, jawab Efrain. Ibumu mendidikmu dengan buruk. Kamu akan batuk jika makan es krim terlalu banyak. Tegur Kelvin. Ibuku akan melarangnya jika tahu hal ini, jadi biarkan ini menjadi rahasia kita. Pinta Efrain. Bocah itu lalu duduk di meja dengan tenang. Di seberang tempat duduknya ada Kelvin, yang di sebelahnya ada Kinan yang duduk sambil terus mengamati Efrain. Kau yakin ia bukan anak harammu yang baru kamu ketahui keberadaannya? Tanya Kinan. Sudah ku bilang tidak. Bentak Kelvin. Mungkin kamu lupa telah tidur dengan wanita acak di luar sana. Kinan masih menolak percaya bahwa anak di depan mereka bukan anak temannya. Diam. Aku hanya pernah tidur dengan seorang wanita, tapi bukan ibu dari anak ini. Jika kamu tidak bisa diam, maka keluar saja. Ancam Kelvin. Kinan terdiam. Saat itu, ia kemudian fokus pada Efrain yang baru saja mendapatkan es krim di mejanya. Tangan kecilnya dengan penuh semangat menyendok 3 bulatan es krim yang telah ditata di dalam gelas es krim dari keramik putih. Kelvin, jangan marah. Aku ingin bertanya secara acak saja denganmu. Jika ternyata kamu memiliki bayi rahasia dengan Eliza, apa yang akan kamu lakukan saat mengetahui hal itu? Tanya Kinan. Saat itu, Berta baru saja masuk ke kedai es krim dan menuju meja tempat duduk Efrain. Ketika ia berada di meja informasi tadi, ia baru saja akan melaporkan kehilangan Efrain, namun mereka segera memberitahu bahwa anak itu sedang di kedai es krim. Berta segera berjalan ke sini. Ia menarik napas lega melihat Efrain terlihat baik-baik saja dan memakan es krimnya. Namun, ketika mendengar percakapan dua pria ini, ia memutuskan untuk berhenti. Tentu saja aku akan mengambil anak itu dan mendapatkan hak asuhnya. Tak akan kubiarkan darah dagingku berkeliaran dan hidup dengan buruk di luar sana. Jawab Kelvin. Kelvin, tidakkah kamu curiga bahwa anak ini adalah anak kalian? Dia berada di usia yang hampir sama jika 4 tahun lalu benihmu berhasil melakukan pembuahan, tanya Kinan. Anak ini milik wanita lain. Tapi aku sekarang sudah menyuruh salah satu anak buahku untuk mengamati Eliza, mari kita lihat apakah ia menyembunyikan sesuatu dariku, kata Kelvin. Jantung Berta seperti melonjak keluar begitu mendengarnya. Ia mengatur napasnya untuk beberapa saat sebelum menghampiri Efrain. Efrain, aku mencarimu kemana-mana. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku? Tanya Berta. Efrain yang mendengar suara Berta segera mendonggak. Ia menjadi gugup dan merasa bersalah. Aku hanya menginginkan boneka beruang, tapi kamu tidak mau membelikannya, katanya. Itu karena kamu telah memiliki satu di rumah, jawab Berta. Berta lalu menatap Kelvin sambil membungkukkan sedikit bahunya. Tuan, terima kasih telah menjaganya saat ia tersesat. Aku akan membayar kembali boneka dan es krim yang ia makan, katanya. Tidak perlu. Aku tak butuh dibayar kembali, jawab Kelvin. Kalau begitu, terima kasih. Aku akan membawanya kembali, kata Berta. Tangan Efrain diraih oleh Berta. Ayo kita pulang. Ajaknya. Aku belum menghabiskan es krimku, bisakah aku menghabiskannya lebih dulu? Pinta Efrain. Tidak. Perutmu akan sakit jika makan terlalu banyak es krim, tegas Berta. Efrain cemberut, namun dia tak berani membantah Berta. Jadi, dia dengan patuh setuju untuk pergi dengannya. Tangan kecil itu melambai ke arah Kelvin. Paman tampan, terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti, kata Efrain. Kelvin mengangguk. Hati-hati di jalan, jawabnya.
Kinan yang berada di sebelahnya menatap temannya dengan terpana. Hari ini, ia melihat bagaimana sisi lembut dari temannya yang selama ini menakutkan. Saat Efrain tak terlihat lagi, Kelvin seperti merasakan hatinya tiba-tiba menjadi kosong. Wanita tadi adalah ibunya. Tanya Kinan saat mengikuti Kelvin yang melangkah keluar dari kedai. Kamu tidak buta untuk melihatnya sendiri tadi, kan? Jawab Kelvin. Kinan lalu menahan tawa saat membayangkan temannya ini memiliki kemungkinan terlibat keterlibatan romantis dengan wanita paruh baya itu bertahun-tahun lalu, kemudian melahirkan anak Kelvin secara rahasia. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Kelvin dingin saat melihat temannya menangkuk telapak tangan di mulutnya sambil menahan tawa. Kelvin, mungkinkah sebenarnya waktu itu kamu tidak melihat dengan jelas? Alih-alih tidur dengan Eliza saat dibius hari itu, mungkin saja kamu tidur dengan wanita tadi. Efek obat bius bisa saja membuatmu tak bisa mengenali wajah dengan benar, canda Kinan. Kelvin memberikan tatapan belati ke arah temannya. Apa kamu bosan hidup? Meski waktu itu pikiranku tidak jernih, tapi aku tidak akan tidur dengan wanita sembarangan. Setidaknya aku tak akan tidur dengan wanita tua. Bentaknya. Baiklah, maafkan aku. Sekarang, ayo kita ke kantorku dan membicarakan rencana bisnis kita yang akan datang, ajak Kinan. Kerjasama kita batal, kata Kelvin sambil melangkah pergi. Wajah Kinan menjadi runtuh dalam sekejap. Hei, aku hanya bercanda. Kenapa kamu sangat sensitif seperti wanita yang sedang menstruasi? Keluhnya. Kinan berusaha mengejar Kelvin, namun tatapannya membeku saat pria itu berbalik dan memberikannya tatapan tajam. Ia tak berani lagi mengejar temannya dan menerima nasib bahwa mal besar yang akan ia bangun kehilangan investor terbesarnya. Kinan segera mengeluarkan ponselnya. Kinan mengetik pesan, Kelvin marah padaku, ia menolak menjadi investorku karena aku menyinggungnya. Bisakah kalian menjadi investor untuk mal baruku menggantikan Kelvin? Zachary membalas, kamu pantas menerimanya. Itu pelajaran agar kamu lebih berhati-hati saat bicara. Michael menjawab, jika Kelvin tidak tertarik, maka aku juga tak akan tertarik. Aku percaya pada insting berbisnis Kelvin. Melihat balasan dua temannya yang justru membuat suasana hatinya semakin buruk, Kinan mematikan ponselnya sambil mengumpat. Berta segera menghubungi Eliza setelah sampai di rumah dan menjauh dari Efrain. Eliza, kita sebaiknya berhati-hati mulai sekarang. Kelvin sedang mengirim mata-mata untuk mengawasimu, kata Berta. Benarkah? Bagaimana kamu tahu hal itu? Tanya Eliza. Berta lalu menceritakan semua yang terjadi di mal tadi. Ketika Eliza mengetahui bahwa Efrain bertemu dengan ayahnya, ia menjadi cemas, terlebih setelah mengetahui percakapan antara Kinan dan Kelvin yang diceritakan oleh Berta. Aku akan lebih berhati-hati untuk menemui kalian nanti, kata Eliza. Baiklah. Jaga dirimu dengan baik, pesan Berta. Sementara itu, di sebuah ruang pribadi sebuah restoran, Nora sedang duduk dengan wajah yang merona merah. Beberapa saat lalu, ia mendapatkan kabar bahwa Kelvin ingin bertemu dan makan malam dengannya. Wanita ini menjadi sangat antusias, ia berdandan sebaik mungkin. Mungkinkah diam-diam Kelvin menyukaiku selama ini jadi sekarang ia mengajakku berkencan? Batin Nora sambil menunggu dengan hati berdebar. Ia terus membayangkan. Jika ia benar-benar menyukaiku, maka aku akan merelakan hubunganku dengan Arka. Menjadi wanita seorang Kelvin Wilson akan membuatku menjadi wanita nomor satu di kota ini karena berhasil menikahi bujangan paling mapan yang menjadi impian banyak wanita. Nora terus mengulas senyum saat membayangkan ia menjadi istri Kelvin. Lalu para wanita kalangan atas akan melakukan berbagai cara untuk menyenangkan bahkan menjilat dirinya. Pintu ruang makan tiba-tiba terbuka. Pandangan Nora tertuju pada pria tampan dengan tubuh tinggi besar yang masuk ke dalam. Aura Kelvin yang memukau membuat wanita ini hampir mengiler.
Tuan Kelvin, aku tak menyangka ini benar-benar Anda yang mengajakku untuk makan malam, kata Nora dengan senyum malu-malu dan suara yang sengaja dilembutkan. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Kelvin. Jantung Nora seperti berhenti berdetak mendengar hal itu. Sekarang, apakah kita tidak akan makan malam dulu baru mengatakannya? Tanyanya. Kelvin mengabaikan pertanyaan Nora. Tentang pernikahanmu dengan Arka, aku ingin kau, lanjutnya. Nora segera menyela sebelum Kelvin selesai. Jangan khawatir, jika Anda keberatan, maka aku akan membatalkan pernikahanku dengannya, katanya. Tidak. Aku ingin kamu mempercepat pernikahanmu dengan Arka. Tegas Kelvin. Hah. Wajah Nora langsung membeku begitu mendengar hal itu. Ia bahkan hampir tak mempercayai pendengarannya sendiri. Ia berpikir, kenapa Kelvin repot-repot mengajakku makan malam hanya untuk memintaku mempercepat pernikahanku dengan Arka. Aku ingin kamu mempercepatnya. Jika kamu berhasil melakukan itu, maka aku bersedia untuk bekerja sama dengan perusahaan ayahmu yang selama ini aku abaikan, jelas Kelvin. Kenapa? Tanya Nora. Kamu tidak harus tahu alasannya. Tapi asal kamu tahu, bekerja sama denganku adalah impian ayahmu selama ini. Jadi, jika kamu berhasil melakukannya, maka aku yakin posisi di perusahaan akan lebih kuat daripada adik laki-lakimu. Mungkin saja alih-alih adik laki-lakimu, ayahmu akan menyerahkan perusahaannya padamu karena berhasil membuat kesepakatan bisnis denganku, papar Kelvin. Nora terdiam. Ia merasa apa yang dikatakan Kelvin masuk akal. Ia sudah berusaha banyak di perusahaan, namun pada akhirnya ayahnya selalu mengatakan bahwa sebagian besar kekayaan keluarganya akan jatuh pada adiknya. Ia merasa itu tidak adil hanya karena ia tidak berjenis kelamin laki-laki. Selamat tinggal. Kuharap kamu tahu bagaimana cara membuat pria segera menikahimu, kata Kelvin. Setelah mengatakan itu, Kelvin pergi meninggalkan Nora yang masih tercengang di ruang pribadi.